Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Freddy dan di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai impor ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, please subscribe ya. Dukung terus channel YouTube seperti ini biar saya terus semangat untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman dan informasi tambahan kepada teman-teman semua ya. Apa yang akan saya sharingkan, apa yang sudah saya sharingkan juga semua berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan saya tentang impor. Nah, oleh karena itu ya, siapa tahu channel YouTube ini bisa menjadi sebuah media untuk Anda dapatkan informasi tambahan ya, untuk mendapatkan wawasan baru kepada Anda. Oke. Nah, jadi bagi yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube ini, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mendukung terus channel YouTube positif seperti ini ya dengan cara klik subscribe. Oke. Nah, topik kali ini saya akan membahas begini. Saya sering ditanya oleh peserta saya, ditanya oleh banyak orang ya kan, Mas, saya ingin impor barang seperti ini, bisa nggak? Mas, saya ingin impor barang A, B, C, dan lain sebagainya, bisa nggak gitu ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa teman-teman harus ingat ya, tidak semua barang bisa diimpor. Oke, tidak semua barang bisa diimpor. Ya, jadi tidak semua barang bisa diimpor. Nah, untuk barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu ada 3 kategori. Ya, dari semua negara termasuk dari Cina. Ada 3 kategori. Kategori pertama tidak bisa masuk sama sekali. Yang kedua itu butuh izin khusus, atau yang kategori yang ketiga itu barang yang bisa masuk begitu aja. Ya, nah jadi ada 3 kategori barang. Nah, barang yang Anda mau impor itu barang termasuk barang apa kan saya juga nggak tahu ya gitu ya kan, saya juga nggak tahu. Nah, saya juga pernah diminta contoh gini, Mas, contohnya apa sih barang-barang yang nggak bisa masuk ke Indonesia? Ya jelas, misalnya seperti narkoba gitu ya, kan itu kan udah pasti nggak bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu bercanda teman-teman ya. Nah, jadi ada banyak sekali barang-barang yang nggak bisa masuk ke Indonesia, yang bisa masuk atau yang butuh izin khusus itu pasti ada. Nah, oleh karena itu teman-teman tuh harus tahu barang impor Anda itu termasuk kategori yang mana. Jadi impor itu saya kasih tanda kutip ya, nggak bisa dihajar begitu aja ya. Dihajar begitu aja tuh maksudnya Anda bayar barang dikirim begitu aja tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda bayar barang dikirim begitu aja, misalnya barang itu kalau termasuk kategori yang tidak bisa masuk atau butuh izin khusus dan Anda nggak punya izinnya misalnya, ya kemungkinan terburuk barang Anda bisa disita. Ya, kalau udah disita ya udah selesai, Anda akan mengalami kerugian yang cukup banyak pastinya, ya kan? Nah, oleh karena itu Anda harus tahu barang impor Anda termasuk kategori yang mana. Nah, bagaimana Anda bisa tahu barang impor Anda termasuk kategori yang mana? Ya, sebenarnya pemerintah juga sudah ada menyediakan website resmi gitu ya kan, untuk Anda bisa mengecek barang-barang yang termasuk bisa masuk, yang termasuk misalnya lartas misalnya gitu ya kan, itu sudah disediakan oleh pemerintah, Anda tinggal cek. Nah, cuma bagi yang masih awam, yang masih baru, pasti kemungkinan ya akan mengalami kesulitan, butuh waktu lebih panjang untuk mengecek. Nah, oleh karena itu Anda nggak perlu khawatir, kami sudah mengajarin caranya yang lebih gampang, lebih simpel. Anda tidak perlu pusing bagi Anda yang masih pemula. Nanti kami akan bantu Anda mengecek bagaimana barang Anda bisa masuk ke Indonesia atau tidak, butuh izin khusus atau enggak, atau barang yang bisa masuk begitu aja. Jadi nggak semua barang yang bisa dipaksakan masuk begitu aja. Tapi Anda nggak perlu khawatir. Tidak ada ilmu yang sia-sia, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Ya kan, mungkin Anda kalau sudah belajar impor, Anda di awal punya target ingin impor barang A misalnya, dan ternyata setelah dicek barang itu nggak bisa masuk. Tenang aja, saya yakin Anda kan pasti punya ide yang banyak. Dan kita juga nggak pernah tahu ya kan kapan ada kesempatan, ada peluang apa. Nah, di saat ada kesempatan, ada peluang, di saat itu kita sudah punya ilmunya, sudah punya media untuk Anda konsultasi, untuk Anda mintain solusi kalau ada kebingungan misalnya ya kan. Nah, Anda sudah bisa impor, itu sudah pasti, ya kan? Nah, oleh karena itu, Anda kenapa sangat saya rekomendasi untuk memiliki aplikasi yang sudah saya buat, ya, cara impor barang dari Cina seperti apa, semua lengkap saya ajarin dalam aplikasi. Nah, di aplikasi tersebut, itu sudah saya ajarin mulai dari A sampai Z gitu ya, tentang impor. Anda tinggal ikuti, bahkan mohon maaf Anda yang gaptek, awam sekalipun, tenang aja, itu simple banget. Kata-katanya juga sederhana, Anda tinggal ikuti aja. Ya, itu rangkuman pengalaman saya selama ini impor, ya kan, keberhasilan saya impor itu saya rangkum cara-caranya, rumusnya saya bikinkan, jadi teman-teman tinggal ikuti, tinggal nyontek. Nah, rumus ini juga sudah dipraktekkan oleh ribuan peserta saya, murid saya se-Indonesia,
dan sampai hari ini tidak ada yang gagal impor. Nah, jadi Anda tinggal ikuti aja, tinggal nonton, ikuti, dan kalau masih ada kesulitan, Anda masih boleh konsultasi langsung dengan saya. Menarik? Yes, ya kan? Kenapa? Karena harganya juga jauh lebih murah. Anda tidak perlu ikut seminar, Anda tidak perlu ikut workshop, ya kan? Anda dijamin pasti bisa impor juga. Nah, caranya gimana? Silahkan klik link yang akan saya berikan dalam deskripsi teman-teman semua. Klik link yang ada di deskripsi, pelajari, ingat jangan malas baca. Ya, terkadang kalau ada orang yang malas baca, ada orang yang balas pelajari, biasanya saya juga kurang berminat untuk mengajari impor kepadanya. Kenapa? Karena bayangin ya, kalau baca yang sesederhana itu, nonton yang sesimpel itu aja malas, percaya deh sama saya. Anda pertama, percuma Anda membeli aplikasi saya. Yang kedua, Anda juga percuma ikut seminar, ikut workshop, karena Anda tetap akan nggak bisa. Karena setelah Anda belajar, Anda tetap harus membaca, tetap Anda harus menonton videonya, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang instan. Tidak ada orang yang hari ini belajar, besok langsung jadi guru, hari ini belajar, besok langsung jadi suhu, itu nggak ada. Semua pasti butuh proses. Ada yang lupa, Anda harus nonton ulang. Oleh karena itu, step pertama yang harus Anda lakukan adalah pelajari link yang saya berikan dalam deskripsi. Pelajari secara lengkap, dan masih ada kesulitan, tenang aja, di dalamnya sudah ada CS yang siap membantu Anda. Hubungi aja, ya. Pelajari, ini kesempatan dan peluang untuk Anda. Mumpung harga aplikasi juga masih murah, dan mumpung juga aplikasi itu masih beredar, ya, masih saya edarkan, maksud saya. Nah, jangan sampai suatu hari pertama harganya naik, dan yang kedua saya berhentikan penjualannya. Oke? Saya pasti akan melakukan itu. Ya, kenapa? Karena seperti contoh dulu saya pernah menjual DVD cara impor, ya, dan itu laris. Ya, saya habiskan ratusan keping. Nah, setelah itu saya berhentikan untuk penjualannya. Ini masih ada banyak yang nanya ke saya, Mas, masih ada nggak DVD-nya? Udah nggak ada, ya kan? Nah, sekarang sudah ada bentuk aplikasi yang lebih mahal dari DVD. Oleh karena itu, ini kesempatan dan peluang untuk Anda. Apa yang Anda sudah menonton videonya, please klik link yang ada di deskripsi. Pelajari kesempatan dan peluang ini untuk Anda. Oke, jadi jangan sampai kompetitor Anda, teman-teman Anda pelajari ilmu ini lebih dulu, mereka menjadi importer lebih dulu, akhirnya Anda menjadi reseller-nya mereka. Ya sudah, untungnya pasti jauh lebih sedikit kalau cuma jadi reseller doang. Ini kesempatan dan peluang untuk Anda. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.